Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Himatul Ulia. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kita di akuntansi syariah, yaitu akad mudharabah. Kita sama-sama mengetahui bahwa mudharabah merupakan sebuah transaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang harus ada dua pihak ya minimal, yaitu sebagai pemilik dana dan sebagai pengelola dana. Nah, untuk kegiatannya ini nanti pemilik dana yang menyediakan dananya dan pengelola dana yang melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, untuk itu ada yang namanya imbal hasil. Imbal hasil ini nanti akan menjadi bagian pada saat pembagian keuntungan. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian si pengelola dana. Ini adalah skema dari akad mudharabah. Jadi skema dimulai dari akad mudharabah ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pengelola dana dan pemilik dana. Jadi pemilik dana ini menyerahkan dana ke pengelola dana untuk kemudian dilakukan proyeksi usaha, dilakukan usaha-usaha yang nantinya akan menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, usahanya ini harus sesuai dengan syariah Islam. Tidak boleh menggunakan atau dilaksanakan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam atau usaha yang haram, seperti usaha dalam hal jual beli babi, usaha miras, perjudian, itu nggak boleh. Nah, setelah akad terjadi, usaha atau proyeksi usaha dilakukan, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Jika untung, maka nanti akan dibagi nisbah ya, nisbah dari keuntungannya. Sesuai dengan akad berapa proporsi dari untuk pemilik dana dan proporsi untuk pengelola dana. Jadi nanti keuntungannya itu dibagi. Apabila dia rugi, maka akan ditanggung oleh si pemilik dana. Porsi rugi akan masuk ke pemilik dana. Tetapi jika kerugian itu disebabkan oleh pengelola dana atau kelalaian dari pengelola dana sehingga usahanya ini tidak berjalan dengan baik, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pengelola dana. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah ada 3 jenis, yaitu mudharabah mutalaqqoh, yaitu mudharabah di mana si pengelola dana diberikan kebebasan 100% oleh pemilik dana untuk mengelola usahanya. Jadi si pemilik dana hanya menyerahkan dananya tanpa ikut campur tangan untuk masalah jenis usaha, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, si pemilik dana ini masih memberikan batasan tentang apa usaha yang akan dilakukan, tentang di mana usahanya, dan jenis-jenis usaha yang akan dilakukan. Jadi, berbeda ya dengan yang mutalaqqoh. Kalau yang mutalaqqoh ini 100%, si pemilik dananya ini menyerahkan kepada pengelola, sedangkan yang muqayyadah, si pemilik dana masih ingin mencampuri atau ingin memberikan masukan tentang usaha yang akan dilakukannya. Nah, yang ketiga yaitu mudharabah musitarakoh, yaitu jika si pemilik dana dan pengelola dana ini sama-sama menyertakan dana dalam kerjasama investasinya. Nah, rukun atau ketentuan syariah untuk akad mudharabah yang pertama harus ada pelaku ya, jelas ada pemilik dana dan juga pengelola dana. Yang kedua ada objek mudharabahnya, objeknya ini juga harus jelas, tidak boleh hutang, jumlahnya harus pasti, tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, dan harus dikerjakan sesuai dengan syariah Islam. Terus harus ada ijab qabul dan juga harus ada nisbah keuntungan yang disepakati. Kerugian mudharabah akan menjadi tanggungan si pemilik ya, pemilik modal jika itu memang tanpa kelalaian. Tetapi kalau menjadi kelalaian karena kelalaian si pengelola dana, maka akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. Nah, jika menjadi kerugian yang dikelola yang ditanggung oleh pemilik dana, maka kerugian itu akan diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Jadi untungnya dulu diambil baru dikurangi oleh kerugiannya. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modalnya.
Nah, berakhirnya akad. Nah, akad mudharabah ini berakhir apabila kenapa? Yang pertama, apabila batas waktunya sudah berakhir. Misal di dalam akad 1 tahun, nah dalam 1 tahun itu akad mudharabah akan otomatis berakhir. Selanjutnya, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang selanjutnya, salah satu pihak meninggal dunia, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha dengan baik. Jika misal dia tidak terbukti amanah, maka si pemilik dana berhak untuk memutuskan atau mengakhiri akad mudharabahnya. Yang kelima, modal sudah tidak ada. Ini jelas ya, kalau modalnya memang sudah nggak ada, berarti kan rugi, berarti sudah tidak bisa melanjutkan usahanya, jelas akad mudharabahnya ini berakhir. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha di dalam mudharabah ini ada dua macam, yaitu prinsip bagi laba dan prinsip bagi hasil. Kalau bagi laba atau revenue sharing, ini berdasarkan revenue sharing ini bagi hasil berdasarkan dari bruto, sedangkan bagi laba berdasarkan dari neto. Nah, untuk bagaimana contoh perhitungannya, ini sebagai berikut. Apabila ada penjualan sebesar 1 juta rupiah, ada HPP 650.000, ada laba kotor, jadi laba kotornya kan 1 juta dikurangi 650.000, 350.000, dan biaya-biaya yang timbul 250.000, maka laba bersihnya adalah 100.000. Jika dalam akad itu ada nisbah atau perhitungannya yaitu 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola, maka bagaimana bagi hasilnya? Nah, ini contohnya. Pemilik tadi kan 30%. Kalau dia bagi laba berdasarkan laba apa? Kalau bagi laba atau profit sharing berdasarkan laba bersih.